Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang ke-16 yaitu menggambar wiring layout. Adapun capaian pembelajaran dari materi kali ini yaitu mampu memahami dasar membuat desain gambar wiring layout. Di sini kita nanti akan menggunakan software AutoCAD Electrical. Nah, apakah itu electrical drawing? Electrical drawing merupakan technical dokumen yang menunjukkan notasi-notasi desain dari sistem electrical yang berisi simbol-simbol rangkaian yang digambarkan dalam sebuah rangkaian. Nah, biasanya dokumen ini digunakan atau dipasang pada peralatan-peralatan listrik yang digunakan sebagai panduan dalam memasang instalasi ataupun melakukan troubleshooting dari suatu peralatan elektrik. Kemudian pada electrical drawing ini, setiap komponen dan koneksi itu digambarkan menggunakan simbol-simbol dan detail-detail tertentu pada rangkaian elektrik. Nah, ini adalah review sekilas tentang bagaimana tampilan dari AutoCAD Electrical, di mana di situ ada Quick Access Toolbar, ada menu bar, kemudian ada ribbon, kemudian ada toolbar, kemudian ada navigation box, kemudian ada status bar, kemudian ada kursor, kemudian ada arah gambar, ada command line, dan ada panel. Nah, di sini kita untuk menggambar electrical drawing, kita bisa menggunakan tab schematic dan tab panel. Pada software AutoCAD Electrical, terdapat title bar yang berada di bagian atas dari jendela AutoCAD yang berisi Quick Access Tools dan Connectivity Option. Kemudian ada Application Button untuk menampilkan application menu, kemudian ada Quick Access Toolbar, kemudian ada nama file drawingnya, kemudian ada search box, kemudian ada sign in untuk login ke Autodesk, kemudian ada Exchange App untuk install dan share aplikasi, kemudian ada help untuk menampilkan help online dari AutoCAD Electrical dari Autodesk Server. Pada application menu terdapat fungsi-fungsi yang meliputi opening, saving, dan membuat dokumen. Kemudian ada printing, publishing, dan exporting dari dokumen, file dokumen AutoCAD. Dan berisi drawing properties dan configuration option untuk AutoCAD Electrical. Pada drawing bar berisi tab setiap file drawing yang sedang terbuka. Nah, pada area drawing area, di mana tempat kita membuat gambar kerja, dan tampilannya seperti tampak pada gambar. Kemudian pada command window, merupakan tempat kita menuliskan perintah yang akan kita lakukan pada AutoCAD Electrical. Digunakan untuk mengisi perintah baru atau mengisi parameter dan perintah yang sedang berjalan. Kemudian di bagian paling bawah itu ada status bar, terletak di bawah command window kanan bawah dari jendela AutoCAD Electrical. Tools pada bottom bar digunakan untuk melakukan berbagai fungsi seperti membuat layout baru atau berpindah antar layout yang sudah ada. Nah, dalam kita menggambar electrical drawing dengan menggunakan AutoCAD Electrical, kita menggunakan yang namanya wire atau kabel. Nah, umumnya wire itu adalah dikenal sebagai bahan metal dan berbentuk silinder yang digunakan baik itu untuk menyambungkan listrik, electricity, ataupun sinyal telekomunikasi. Nah, standar dari wire itu ditentukan berdasarkan wire gauge-nya. Nah, kabel pada AutoCAD di sini dimaksudkan adalah garis yang menghubungkan antar komponen-komponen atau antar simbol-simbol elektrik yang didefinisikan pada wire layer. Nah, kemudian wire ini nanti digunakan dalam menggambar rangkaian elektrik. Nah, kemudian cara untuk memasukkan atau menggunakan wire, kita bisa menggunakan insert wire ke dalam gambar. Dan gambar wire ini, wire atau wire segmen pada wire layer itu ada yang horizontal, vertikal, ada juga yang bisa digambar menggunakan sudut, misalkan 22,5 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 67,5 derajat. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan pada ribbon schematic, kemudian insert wire atau wire number, kemudian wire drop down, kita pilih wire.
atau juga kita bisa menggunakan insert wire, atau kita bisa menggunakan komen AE wire. Kemudian untuk menggambar beberapa kabel dalam bentuk bus, kita bisa menggunakan multiple wire bus. Nah, multi wire bus ini digunakan untuk menggambar beberapa kabel dalam bus. Nah, multiple wire bus ini sangat berguna ketika kita akan membuat rangkaian 3 fasa ataupun rangkaian dari poin ke poin dari wiring diagram. Nah, kemudian dalam menggambar multiple wire bus ini kita bisa memilih melalui insert wire atau wire number, kemudian kita pilih yang multiple bus. Atau dengan menggunakan command line kita bisa mengetikkan AE multibus. Dan kita bisa menentukan berapa jumlah kabel dalam bus tersebut yang akan kita insertkan. Kemudian kita juga bisa memodifikasi dari wire-nya, yaitu dengan bisa menggunakan trim wire atau menggunakan thread wire tool. Nah, kalau trim wire artinya kita memotong kabel tersebut, sedangkan jika kita menggunakan stretch wire tool maka kita bisa memperpanjang dari kabelnya. Nah, untuk menggunakan trim wire tool kita bisa menggunakan pada ribbon schematic, kemudian kita pilih edit wire atau wire number, kemudian kita pilih trim wire. Atau dengan menggunakan command line kita bisa menggunakan menuliskan AE trim. Kemudian untuk stretch wire tool kita bisa menggunakan untuk memperpanjang atau perpendek kabel untuk mengkoneksikan ke komponen atau wire line. Nah, cara untuk menggunakan stretch wire tool ini kita bisa menggunakan pada ribbon schematic, kemudian kita pilih edit wire atau wire number, kemudian kita pilih stretch wire. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan command line yaitu AE stretch wire. Kemudian kita juga bisa memasukkan nomor perkabelan dengan menggunakan insert wire number. Jadi wire number tool ini digunakan untuk memberikan penomoran pada tiap-tiap wire pada rangkaian electrical. Kita bisa menambahkan penomoran kabel dengan mengklik pada ribbon schematic, kemudian kita pilih insert wire atau wire number, kemudian kita pilih wire number. Atau dengan menggunakan command line kita bisa menggunakan AE wire NO. Nah, sedangkan untuk mengubah penomoran kabel kita bisa menggunakan editing, yaitu edit wire number tool. Untuk mengubah penomoran kabel yang sudah ada atau membuat penomoran baru pada kabel yang belum ada kabelnya. Nah, kita bisa menambahkan nomor pada kabel yang belum ada nomornya. Nah, kita bisa menambahkan perintah tersebut dengan masuk ke ribbon schematic, kemudian ke wire atau wire number, kemudian kita pilih edit wire number. Atau dengan menggunakan command line kita bisa menggunakan AE edit wire number. Kemudian untuk menunjukkan konektivitas dari dua kabel yang bersilangan, nah maka jika terhubung maka kita tandai dengan tanda titik yang tebal, tetapi jika tidak terhubung maka kita bisa menggunakan insert wire gap. Jadi ketika kabel saling berpotongan dengan kabel lain, maka kita berikan wire gap secara otomatis agar menunjukkan bahwa kabel yang bersilangan tersebut tidak terhubung. Nah, kita bisa menambahkan wire gap ini dengan memilih schematic, kemudian insert wire atau wire number, kemudian kita pilih gap. Nah, dengan menggunakan command line kita juga bisa memasukkan perintah AE wire gap. Nah, setelah kita bisa menggunakan bagaimana memanfaatkan wire untuk menghubungkan antara komponen, nah maka untuk menambahkan komponen pada electrical drawing, kita bisa memasukkan komponen-komponen dari library-library yang sudah ada pada AutoCAD Electrical dengan memilih pada tools icon menu. Jadi kita pilih schematic, kemudian insert komponen, kemudian icon menu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan command line dengan mengetikkan AE komponen. Di sini kita bisa mendapatkan beberapa
komponen-komponen baik itu saklar, relay, kemudian simbol-simbol elektronik, dan beberapa banyak sekali lengkap library dari AutoCAD Electrical. Nah, saat kita memilih ikon menu, maka akan tampil beberapa simbol-simbol dari komponen-komponen elektrik ataupun gambar-gambar yang menunjukkan dari komponen elektrik seperti push button, kemudian lampu pilot, kemudian solenoid, dan beberapa komponen dan instrumen lainnya. Nah, kemudian kita bisa menggambarkannya dalam AutoCAD Electrical dalam bentuk, misalkan dalam bentuk ladder diagram seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian kita bisa menambahkan push button, bisa menambahkan kontrol relay-nya, bisa menambahkan output-nya, bisa menambahkan lampu, dan kita bisa memberikan penomoran pada tiap-tiap anak tangga, pada tiap-tiap kabel, dan penomoran pada tiap-tiap komponen. Nah, itu adalah sekilas penjelasan tentang beberapa fitur yang bisa kita gunakan pada AutoCAD Electrical untuk membuat gambar electrical drawing. Jadi sampai di sini penjelasan kita untuk AutoCAD Electrical. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.